Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat terang hidup yang saya cintai, yang saya doakan selalu sehat, baik. Ya, hari ini kita sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan karena di tengah-tengah kesulitan kita berdoa supaya Presiden kita Joko Widodo bisa memimpin bangsa dengan baik sampai akhir masa periode dengan baik. Semua menteri bisa mendukung dan bekerja dengan baik, terutama menghadapi COVID. Ya, kita berdoa supaya tidak terjadi gelombang ketiga karena beberapa negara sekarang ya mulai khawatir dengan kemungkinan gelombang ketiga. Kita berdoa supaya bangsa kita tak baik melewati krisis ini dengan aman. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa masuk tema, yaitu kebutuhan utama dalam pernikahan Kristiani. Maka saya membaca satu ayat saja dari Ibrani pasal 13, ayat yang keempat saya bacakan buat kita. Firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, ayat ini menjadi dasar yang saya ingin kupas untuk membahas kebutuhan utama dalam pernikahan. Yang pertama adalah kebutuhan sangat penting dalam pernikahan Kristiani adalah iman mereka di dalam Yesus. Mengapa iman? Karena relasi kita dengan Allah dan Yesus itu memampukan kita untuk memiliki satu kehidupan yang baik. Baik secara personal, tapi dalam konteks relasi suami dan istri. Nah, relationship itu akan dibangun antara suami dan istri dan suami, orang tua dan anak, kalau pasangan suami dan istri itu sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Ini penting sekali. Jadi iman menjadi komponen pertama dari aspek utama sebuah pernikahan Kristen yang sehat, yang bahagia. Nah, mengapa? Karena dari iman itulah nilai-nilai kehidupan kita dirajut. Kita bisa respect. Ayat ini mengatakan, ya, hendaklah kamu penuh hormat. Respect kita pada pernikahan kita sebagai anugerah Allah. Respect kita kepada pasangan kita, misalnya suami kepada istri. Ada banyak sekali suami yang tidak begitu menghargai istrinya dan cenderung menganggap remeh karena barangkali dia bekerja capek-capek, lalu dia menganggap istri di rumah tidak capek karena tidak bekerja seperti dia. Ini terbalik. Dia harus menghormati istrinya, sama capek, bisa jadi lebih capek daripada dia. Untuk membangun rumah tangga yang baik diperlukan iman dalam Yesus, sehingga respect itu bisa dibangun. Suami bisa respect istri, menghormati, tapi istri juga bisa melakukan pendudukan diri pada suami yang respect seperti itu. Kalau tidak, sulit sekali. Nah, kebutuhan utama dari pernikahan, pilar utama dari pernikahan yang sehat dalam Kristen ialah miliki iman sejati dalam Yesus sebagai akar, pondasi untuk membangun nilai-nilai kehidupan bersama, baik sekarang dan ke depan, tapi juga sebagai prinsip moral bagi kehidupan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi. Jadi iman menjadi komponen utama dari prinsip kebutuhan rumah tangga yang berbahagia dalam Kristus. Yang kedua yang sangat penting dari prinsip atau kebutuhan utama dari pernikahan Kristen yang bahagia ialah komunikasi yang positif dan terbuka. Mengapa komunikasi? Nah, komunikasi yang saya maksudkan di teks ini bukanlah, di konteks ini bukanlah sekedar kata-kata yang keluar, tapi kandungan kata-kata itu seperti apa. Alkitab katakan bahwa semua yang jahat itu keluar dari hati. Apa yang diucapkan bibir itu berasal dari hati. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang lahir dari hati yang bersih dalam Kristus. Jadi, komponen utama kedua dari pernikahan ya yang bahagia, kebutuhan utama dari pernikahan yang bahagia secara Kristiani adalah komunikasi yang baik antara pasangan suami dan istri. Nah, ada banyak sekali masalah dalam pengalaman empiris yang saya amati dalam counseling selama hampir 30 tahun. Ada ribuan sekali kasus yang kita tangani dalam pernikahan. Maka komunikasi menjadi salah satu kunci yang menentukan apakah keluarga itu akan stabil, apakah akan baik-baik saja mereka, atau mereka banyak sekali, terlalu banyak bahkan persoalan yang muncul karena komunikasinya buruk. Kadang-kadang ada pasangan yang suka sekali bicara, tapi ada pasangan yang diam, seribu bahasa. Nah, biasanya pria tertentu itu diam. Nah, kalau istri melihat pria yang diam, harus memahami dari sisi kediaman suami. Tapi kalau suami yang bisa bicara tiba-tiba diam, ada something wrong juga di situ, atau sebaliknya. Kalau istri yang suka bicara tiba-tiba mulai jarang bicara, ada something wrong di situ. Ada sesuatu yang menandai kenapa dia tidak bicara. Mungkin dia bicara tapi dengan bahasa tidak bicara. Jadi kalau begitu, komunikasi menjadi penting untuk menjembatani apa yang ada di hati saya, apa yang ada di pikiran saya tentang sesuatu. Kalau tidak, persepsi kita yang berbeda, perspektif yang berbeda antara dilihat istri, dilihat suami, menjadi akar masalah di antara mereka. Ya, misalnya Ayub dan istrinya. Ketika Ayub menghadapi persoalan yang begitu rumit, bagaimana mereka memandang situasi itu?
Nah, Ayub bisa memandang situasi itu dengan baik, tapi istrinya justru sebaliknya. Kok bisa? Ya itu yang terjadi. Jadi komunikasi yang baik itu sangat ditentukan oleh korelasinya dengan hati kita yang baik. Nah, orang yang baik mengeluarkan bahasa yang baik. Tapi kalau bahasa kita mulai kasar, mulai menuduh, mulai meremehkan, mulai menghina, mulai merendahkan, atau barangkali menggampangkan apa yang sedang diucapkan oleh istri atau pasangan kita, itu menandai bahwa ada yang tidak beres. Jadi bukan komunikasi saja, tapi apa yang ada di dalamnya. Jadi nilai kata-kata yang kita sampaikan keluar dari mulut kita harusnya kata-kata yang positif, yang baik, yang konstruktif. Sehingga sesuatu yang ada di dalam jiwa ini, apakah itu harapan, apakah itu pergumulan, apakah itu yang kita rindukan dalam pernikahan ini, bisa disampaikan secara baik. Dan ini kunci kedua untuk pernikahan yang bahagia dalam Kristus. Hal yang ketiga dalam konteks kebutuhan utama dalam pernikahan ialah kedewasaan atau kematangan. Nah, maturitas pasangan dalam Kristus ini sangat penting. Ini komponen sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita menikah, kita punya tanggung jawab. Ya, dalam kehidupan hari-hari, dalam keseharian kita, anak-anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, ya, bagaimana kita berrelasi dengan pasangan kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, kematangan itu sangat penting. Nah, 3 kelemahan dalam kekristenan adalah yang pertama, ya, orang-orang Kristen tidak semua mereka sudah sungguh-sungguh punya relasi yang personal dengan Yesus. Artinya, banyak Kristen KTP. Dan untuk itu diperlukan satu pembaruan relasi dengan Yesus, yaitu membuka diri dan terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat pribadi. Yang kedua ialah mereka yang sudah percaya Yesus gagal untuk dewasa. Ini poinnya. Jadi gagal bertumbuh karena apa? Mereka cuma datang dan pulang. Jadi gereja itu seperti sekedar tempat untuk nonton lalu balik. Harusnya mereka terlibat situ. Tapi orang yang tidak dewasa hanya jadi penonton. Mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Apalagi mereka salah, saya kan bukan hamba Tuhan. Ya, untuk melayani tidak harus menjadi pendeta atau pastor, tidak harus. Anda sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab di gereja lokal di mana Anda berbakti dan beribadah. Anda harus punya bagian di situ, karena kalau Anda tidak melayani, Anda tidak terlibat di situ, Anda menjadikan gereja hanya sekedar pos ronda. Kalau waktu tugas datang, kalau nggak pulang. Dan ini yang tidak baik. Nah, orang yang sudah percaya tidak bertumbuh, itu akan masalah yang lain. Yang ketiga, orang tidak beritakan Injil. Nah, saya bahas yang kedua. Jadi komponen utama yang ketiga dalam pernikahan selain iman dalam Kristus, komunikasi yang baik, konstruksi dalam Yesus yang terbuka, tapi juga kedewasaan. Nah, ada banyak sekali pernikahan yang hancur, ada banyak pernikahan yang bermasalah. Jadi masalahnya itu dibiarkan menjadi besar, persoalan kecil dibiarkan berlarut-larut menjadi besar, lama-lama makin besar, lama-lama makin sulit dipadamkan seperti api. Kalau api kecil dipadamkan gampang, kita injak aja juga selesai. Tapi untuk rokok kalau dibuang dan tidak dia bisa membakar seluruh hutan. Kenapa? Karena sudah membesar dan gak bisa kita injak lalu kemudian selesai. Kenapa? Karena sudah membesar sehingga tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi orang yang bertumbuh dalam Yesus tidak sekedar percaya, dia bertumbuh. Dia mampu untuk mengatasi berbagai situasi, bahkan mencegah sebelum situasi itu berkembang menjadi rumit dan kompleks dan sulit untuk ditangani, menjadi berat untuk diselesaikan dan tidak mudah untuk dibereskan. Kenapa? Karena persoalan yang ditumpuk, yang berlarut, karena kita tidak dewasa, tidak menyelesaikan itu, akan kemudian menjadi bumerang bagi kita. Dan satu hari, jujur kita tidak sanggup atau kita memerlukan lebih banyak lagi komitmen untuk menyelesaikan itu dan sabar. Kenapa? Karena udah rumit dan kompleks. Kenapa? Karena ketidakdewasaan itu justru membuka peluang untuk banyak masalah berubah menjadi konflik. Tapi orang-orang dewasa, mereka mampu untuk meredam sesuatu yang masih kecil dengan cara menyelesaikan yang baik, sehingga apa yang seharusnya mereka bisa tangani tidak dibiarkan berlarut-larut dan kemudian satu hari mulut mereka seperti perahu yang tenggelam karena dibiarkan bocor itu berjalan terus. Kenapa? Karena mereka tidak dewasa, dan kedewasaan itu sangat berkorelasi dengan responsibility mereka terhadap pernikahan mereka dan juga tanggung jawab mereka dalam pernikahan itu sendiri. Hal yang terakhir, ada 2 hal yang saya singgung lagi, yaitu poin 4 dan 5, yaitu jadikan rumah tangga, ini sangat penting, sebagai tempat untuk kita bertumbuh dalam karakter. Jadikan rumah tangga sebagai tempat kita memberi apresiasi buat pasangan kita. Jadikan rumah tangga kita tempat benih cinta itu ditanam di antara relasi kita suami istri, tapi kepada anak-anak kita. Nah, banyak sekali anak-anak yang menjadi kacau di kemudian hari, bahkan menjadi terorisme, karena mereka sejak kecil diajarkan kekerasan. Sejak kecil mereka diperlihatkan banyak tindakan yang tidak benar. Sejak kecil mereka dicuci otaknya untuk membenci orang lain. Sejak kecil mereka dicuci otak bahwa hanya mereka benar, orang lain itu sampah. Sejak kecil mereka mengatakan kamu lah yang benar, orang lain semua kafir. Lalu lama-lama anak itu bertumbuh kebencian dalam dirinya. Rumah tangga
yang baik adalah orang tua menanamkan cinta buat dirinya. Cinta diri bukan berarti egois, tapi dia menghargai apa yang Tuhan kasih buat dirinya. Cinta itu berarti kita mampu mencintai orang lain. Orang lain pun, walaupun berbeda keyakinan dengan saya. Saya seorang Kristen, tapi saya harus menghargai orang beragama Muslim misalnya. Saya seorang Kristen, tapi saya harus bisa menghargai orang beragama Buddha misalnya. Orang beragama Hindu misalnya. Orang beragama Konghucu misalnya. Atau siapapun yang punya keyakinan apapun. Saya harus bisa menghargai mereka. Itulah cinta. Tidak berarti saya setuju, tapi saya bisa menempatkan diri sebagai orang yang memberi respek pada orang lain. Kenapa? Karena benih-benih cinta ditanam oleh orang tua sejak kecil. Jangan sampai kita duduk, kamu kan ini, saya ini. Jadi itu sangat mengerikan. Satu hari anak itu akan bertumbuh dan rusak jiwanya. Kenapa? Karena rumah tangga dijadikan tempat untuk memberi indoktrinasi secara salah pada anak-anak itu. Sejak kecil ditanamkan kebencian kepada orang lain, dendam pada orang lain. Perbedaan warna kulit sudah menjadi akar masalah. Seharusnya kita bisa menerima siapa saja. Bangsa dibangun dengan pluralisme begitu tinggi sekali sejak berjuang. Kita tidak boleh kemudian meruntuhkan itu dengan hal-hal yang sangat picik. Makanya Departemen Agama membangun moderasi beragama. Beragama secara sehat adalah menghargai keyakinan sendiri, tapi juga menghargai keyakinan orang. Nah, rumah tangga jadikan tempat untuk kita berempati, kita simpati. Rumah tangga di mana jadikan tempat kita memberi perhatian, careful dengan orang lain, loving, grace, tempat di mana kita berbagi suka dan duka, bercerita. Kalau anak bercerita, orang tua dengar. Kalau orang tua bercerita, anak dulu dengar. Jadi tempat di mana kita menumbuhkan nilai-nilai yang sangat universal, nilai-nilai yang sangat penting. Sehingga anak-anak itu, pasangan kita, suami dan istri, orang tua dan anak, menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena rumah tangga itu adalah komponen yang sangat penting bagi kita. Dan yang terakhir adalah belajar untuk menyelesaikan masalah. Ini 5 komponen yang sangat penting. Jadi orang yang punya 5 aspek ini, mereka mampu menyelesaikan masalah mereka. Jadi masalah tidak sebesar, yang masalah adalah sikap kita. Kalau ada masalah, orang bisa melihat ini dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita melihat masalah ini sebagai persoalan atau sebagai ruang buat belajar, kita punya sikap akan berbeda. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu menyakitkan, tapi pilihan kita yang kemudian menentukan. Jadi apapun stimulasi dari luar, respon kita, tanggung jawab kita, itulah yang mewarnai hidup kita kemudian. Jadi selesaikan masalah kita. Dan ini 5 komponen yang menandai keluarga itu bahagia dalam Kristus. Keluarga Kristiani sejati. Inilah komponen utama di mana kita melihat inilah keluarga yang Tuhan inginkan, dan keluarga seperti inilah yang bisa menjadi saksi Kristus. Berkati dan shalom. Amin.